tape yang dikatakan akan mengandung alkohol setelah fermentasi itu murni atau berasal dari sumber yang tidak murni. Kalau alkohol murni itu hukumnya haram. Tapi kalau dari sumber yang tidak atau berupa makanan biasa setelah diperas jadi alkohol atau yang lainnya, maka hukum alkoholnya itu yang haram. Misal anggur, antum tahu anggur? Anggur kan halal, itu banyak anggur tadi dimakan. Tapi ketika diperas jadi minuman misalnya yang memabukkan, maka minumannya yang haram, anggurnya tidak. Lihat, ada sifat hukum mutlak yang melekat pada sesuatu, ilatnya mutlak. Ada hukum muqayyad, diikat dengan keadaan tertentu. Ya, bisa. Saya beri gambaran begini. Tape misalnya, asalnya dari apa? Halo? Singkong. Singkongnya haram nggak? Enggak kan? Baik. Kemudian difermentasikan jadi apa? Tape. Baik. Sekarang persoalannya tape makanan. Saya ulang, tape makanan atau perangkat digunakan untuk mabuk? Makanan. Nah, sekarang saya turunkan. Ilatnya ada dua. Satu. Lihat sini. Ada aslun, al-aslu di sini. Aslu syai'i. Ada yang kedua ghaya di sini. Ghayatus syai'. Lihat sini. Ilat itu penyebab hukum. Ada penyebab hukum dari segi asalnya. Memang asalnya sudah begitu. Asalnya sudah begitu. Ya, misal. Apa hukumnya daging babi? Haram. Maka setiap turunan dari babi itu haram. Jelas ya? Setiap turunan dari babi itu haram. Ini yang mutlak. Ada yang aslunya muqayyad. Asalnya halal, begitu diturunkan jadi haram. Asalnya halal, misal anggur halal. Begitu diturunkan jadi apa? Masya Allah, jadi minuman misalnya kan, di wine dan sebagainya, maka wine-nya haram. Asalnya halal, turunannya bisa haram. Tapi ada asal yang haram mutlak, babi mau jadi apapun, semuanya haram. Semua haram. Mau macam-macam, mau dikemas, mau di crispy dan sebagainya, tetap itu haram hukumnya. Baik. Hati-hati, lihat sini, teruskan. Ada yang kedua, ilatnya ghayah, berdasar tujuan. Apa tujuannya? Baik, saya tanya pada Anda, alkohol haram tidak? Hah? Tahu dari mana alkohol haram? Yang digunakan antiseptik dan sebagainya kan ada alkoholnya. Hati-hati, kita lihat dulu, apa yang dimaksudkan ini? Apakah alkohol yang dimaksud adalah sarana untuk mabuk atau sarana untuk yang lain? Ya kan? Nabi mengatakan kullu muskirin, setiap yang digunakan untuk mabuk. Goyah itu bergantung pada tujuan digunakan untuk apa. Bahan ini diarahkan kemana. Alkohol sifat mutlaknya ini. Goyahnya lihat. Goyahnya kalau ditujukan bukan untuk minuman, dia antiseptik dan sebagainya, maka dia boleh halal hukum, yang ada masalah. Ya, tapi kalau ini ditujukan untuk mabuk dan sebagainya, baru jatuh haram di sini. Baik. Sekarang tujuan orang bikin tape untuk mabok atau untuk haram? Untuk mabok atau untuk dimakan biasa? Makan biasa. Kalau tidak melahirkan sifat-sifat untuk ini, dia halal, tidak ada masalah. Kecuali kalau ditujukan untuk mabok. Tapi Ustadz, kalau mabok kan sedikit banyaknya itu haram. Antum minum kopi, kalau misalnya 1 baskom, mabok nggak? Mabok, berarti sedikitnya pun haram. Kopi 1 baskom bikin mabok, berarti sedikitnya pun bikin haram. Jadi kalau berpikir hukum itu, antum harus lihat ilatnya kemana nih. Baik, makan sambal, boleh nggak? 1 truk. Tapi Ustadz itu bisa bikin mabok. Kalau setiap yang bisa bikin mabok sedikitnya haram. Sedikit pun jual sambal itu haram. Mau sambal Surabaya, mau sambal Pak Yudi, mau sambal macam-macam, haram hukumnya. Jadi kalau bikin ini kita harus jelas nih. Jelas. Ya. Jadi kita kalau fikih itu sifatnya itu mesti sampai kepada ilat khususnya. Kalau memang bikin tape untuk mabok, alternatif wine kan dilarang, tapi tape kan tidak. Di mabuknya kita pakai tape aja ya. Misalnya kan kumpulin tape. Kalau itu jelas haram hukumnya. Karena dia meniatkan tape untuk mabuk, itu salah. Jelas ya? Baik, tapi kalau hal yang sifatnya umum dan sebagainya nggak ada unsur itu, nggak ada masalah itu. Karena ilat asalnya bukan untuk itu. Jelas di sini? Ya, sama dengan begini. Kalau tapi nggak boleh ngutak-atik hukum. Pernah dengar hadis ini? Lihat, al-ma'u al-bahru hillu al-bahru tahur al-ma'uhu wal hillu maitatu. Di laut itu airnya suci, semua bangkainya, semua isi hewannya halal semua. Semua yang ada di laut halal. Ikan halal. Kan? Kemudian anjing laut ada? Ada. Apa hukumnya? Di laut, sepanjang di laut. Oh, berarti semua yang di laut itu halal. Bawa babi ke laut misalnya, cemplungin dulu ambil. Tidak. Itu bukan, itu sesuatu yang berbeda. Jadi jangan semua dibawa ke laut, tidak. Ya, jadi sesuatu yang ada di sana tetap hukumnya melekat, sepanjang dia bukan ilat ada di situ, dia nggak boleh dibawa. Jelas ya? Baik, jadi sepanjang ada di laut silakan. Haram 2.
Ya, haram dua, babi yang dibawa ke sana atau putri duyung. Ya. Waalaikumsalam. Tape di dalamnya ada alkohol. Jadi gini, sesuatu alkohol adalah jelas haram untuk kita konsumsi. Tapi jika sesuatu itu memang ada pada sesuatu makanan yang dari aslinya bukan karena kita yang mencampurkannya, maka itu adalah hal yang dimaafkan dan bukan sesuatu yang haram lagi. Bukan saja urusan alkohol. Kalau Anda membuat peyek dari ulat, maka haram peyek ulat. Tapi jika ulatnya itu memang tumbuh di dalam beras Anda, maka itu dimaafkan. Anda makan ulat di dalam beras. Tapi kalau Anda pilah, wah ini ulatnya saya pilah, kemudian Anda buat pepes, maka haram. Maka di dalam tape pun, karena di dalam tape, jika Anda mencoba pilah itu apa namanya? Itu airnya yang katanya alkohol tadi, Anda pilah, kemudian Anda minum, memabukkan dia, Anda minum, maka itu menjadi haram. Tapi kalau Anda makan sama tapenya, seperti ada ulat yang berada di dalam beras yang Anda makan dengan beras, dengan nasinya. Jadi nggak apa-apa, kecuali Anda memang sengaja membuat mengetus cairan-cairan daripada apa tadi? Tape, kemudian setelah terpisah Anda minum. Seperti orang yang memilah-milah ulat di dalam beras untuk dijadikan peyek. Jadi nggak boleh. Tapi kalau masih di dalamnya duren, ada zat alkoholnya di dalamnya, katanya begitu. Maka makan duren. Dan banyak jenis-jenis makanan yang seperti itu, maka itu dimaafkan, nggak ada masalah yang demikian itu. Yang nggak boleh adalah Anda mencampurkan dari luar, atau Anda mengeluarkan lalu sampai terpisah, itu nggak boleh. Tapi kalau memang dari aslinya memang sudah berada di dalamnya, maka itu hal yang dimaafkan. Anda minum darah, Anda makan darah adalah haram. Tapi kalau darah yang ada di dalam daging binatang yang Anda sembelih, maka itu adalah nggak ada masalah, bukan sesuatu yang terlarang. Jelas ya? Sebab semua daging itu ada aliran darahnya, hanya berhenti karena memang sudah disembelih, terputus. Maka di dalam daging ada darah. Lalu jangan sampai lalu berkata, nggak boleh saya makan daging karena di dalamnya ada darahnya. Baru tidak boleh Anda makan jika daging itu Anda peras darahnya, setelah keluar Anda goreng itu darah, maka itu namanya didih atau marus dalam bahasa Jawa Barat, maka itu menjadi haram kalau sudah dipisahkan. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau misalnya kayak durian kan ada yang beralkohol tuh, sama air tape. Kalau di Betawi kan banyak tuh air tape, kalau makin lama itu kan hasil fermentasi. Nah itu gimana? Kalau tape awal dibuat itu biasanya tidak beralkohol. Makanya kita konsumsi di awal-awal. Kalau Bapak sudah biarin di kulkas beberapa hari, kemudian ada berbusa, sudah beralkohol, itu nggak boleh. Biasanya memang rasanya juga pasti sudah berubah, gitu kan? Ada sedikit kecut biasa atau ada rasa itu karena biasanya alkohol atau apapun yang dicampur ke jenis alkohol ini ke dalam makanan atau minuman, umumnya pengaruhnya itu adalah larinya ke rasa ada kecut, kan gitu. Nah ini hukumnya sudah haram kalau sudah ada alkoholnya. Durian pun awal dibuka itu biasanya tidak ada alkohol, tapi kan dia akan, kalau dibiarkan maka dia akan berubah. Biasanya kalau kuning sekali dia akan sedikit mulai putih-putih, mulai berubah, dan rasanya pun agak berbeda. Makanya sebaiknya dihindari. Itu nggak boleh. Ya kalau sudah beralkohol sudah nggak boleh. Karena khamr itu, Bapak Ibu sekalian tolong renungnya, khamr ini minuman keras asalnya dari mana? Anggur, ya gitu. Kan fermentasi. Berat. Jadi asalnya buah itu halal kan, anggur. Tetapi dia menjadi haram pada saat dia sudah berubah, gitu kan? Sudah mengandung zat memabukkan. Selama dia belum mengandung nggak masalah. Gitu kan? Jadi di sini durian halal pada saat awal-awal, tapi kalau dia sudah mulai berubah, sudah mulai ada alkoholnya, maka sudah tidak boleh.